Di video kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul Magic in the Moonlight. Film ini rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan kembali ke tahun 20-an, di mana seorang gadis yang diperankan oleh Emma Stone bisa melihat hal yang mistis. Nah, sedangkan laki-laki yang mengabdi sebagai penipu yang diperankan oleh Colin Firth, ia sengaja pergi ke Perancis untuk membuka kedoknya. Sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan ini hanyalah spoiler. Suatu hari, terlihat seorang laki-laki yang sudah berumur yang bernama Stanley dan teman lamanya yang bernama Howard. Di sini, Howard memberitahukan Stanley bahwa ada seorang wanita cantik yang tinggal di rumah orang kaya, hanya untuk menipu keluarga tersebut, dengan alasan dia bisa memanggil arwah keluarganya yang sudah meninggal. Dan di sini Howard yang tidak percaya kalau wanita itu bisa melihat sesuatu yang gaib, ia pun meminta bantuan kepada Stanley yang sebagai pesulap handal yang sudah menjadi pro player. Melihat temannya meminta tolong, ia pun langsung menyanggupinya dan berjanji akan membongkar semua kedok wanita itu. Mereka pun langsung berangkat. Saat mereka sudah sampai, mereka disambut oleh salah satu keluarga orang kaya yang tidak mempercayai wanita itu. Dan di sini Stanley berkenalan dengan mereka yang bernama Caroline dan suaminya yang sebagai dokter yang bernama Georgie. Nah, tiba-tiba terdengar suara orang yang bernyanyi dengan suara yang sangat jelek pakai BGT. Caroline pun memberitahukan Stanley bahwa yang bernyanyi adalah adiknya. Saat Howard dan Stanley sudah sampai di dalam, terlihat seorang laki-laki yang bernama Bryce sedang latihan bernyanyi. Bryce yang sangat mengagumi wanita itu, ia bercerita tentang semua keahliannya. Setelah menceritakan semuanya, ia pun pergi dikarenakan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Akhirnya tibalah wanita yang mereka tunggu-tunggu. Mereka langsung berkenalan dengan wanita yang bernama Sophie Manis. Ia langsung mencoba menerawang Stanley. Anehnya di sini Sophie mengetahui bahwa Stanley habis berpergian ke berbagai negara. Dikarenakan Stanley orangnya menjengkelkan, ibunya Sophie mengajak ia pergi. Nah, sedangkan Stanley yang sok keren di depan Howard, ia mengingatkan Howard untuk tidak mempercayai semua perkataan Sophie dan mengingatkan tidak ada manusia yang mempunyai indera keenam. Ibunya Sophie yang sudah sampai di dalam, ia sedang mengobrol bersama nyonya rumah. Mereka membicarakan tentang Sophie dan anaknya, bahwa Bryce tergila-gila kepada Sophie, dan terlihat mereka sedang bernyanyi menikmati indahnya alam semesta ciptaan Maha Kuasa. Esok harinya ketika mereka sedang siap-siap akan melakukan upacara pemanggilan arwah, Stanley yang masih tidak percaya adanya orang yang bisa memanggil arwah, ia pun mencoba menjelaskan ke semua keluarga yang kaya itu, sampai membuat nyonya besar kesal hingga membuat mereka pergi dan tidak menghiraukan Stanley. Stanley yang berjalan bersama Sophie, tiba-tiba Sophie Manis sok-sokan menerawang dan mengatakan kematian dikarenakan air. Nah, tiba-tiba Stanley terdiam dan memberitahukan Howard bahwa dulu pamannya pernah mati tenggelam karena air. Sophie pun langsung memulai upacara pemanggilan rohnya. Di sini Sophie memanggil Harry, anaknya nyonya yang sudah meninggal, di mana arwah tersebut harus memberikan kode, 1 ketukan dengan jawaban ya, 2 ketukan dengan jawaban tidak, dan tiba-tiba lilinnya melayang. Harry cat, let's a sign. Spirit? Harry, are you okay? Spirit. If you can hear me. I mean, damn it, Stanley, we've both done levitations. Howard yang masih heran dan memberitahu Stanley bahwa lilinya melayang tidak menggunakan tali sama sekali. Tapi Stanley masih bersikeras dia tidak mempercayai semuanya dan berpikiran Sophie pasti menggunakan trik sama seperti pesulap pada umumnya. Sophie dan Stanley pun berdebat.
Setelah acara tadi, mereka semua pergi ke warung kopi. Di sini, mereka berempat yang tidak mempercayai Sophie, mereka berdiskusi. Stanley pun mencoba meyakinkan mereka bertiga yang sudah mulai goyah bahwa manusia tidak ada yang mampu mempunyai kekuatan seperti itu. Dan lu kira dukun apa? Sepulang dari warung, Stanley tidak bisa tidur dengan tenang. Pagi harinya, Stanley mengajak Sophie pergi makan. Saat mereka sedang makan, Sophie menyebutkan semua kisah cintanya Stanley bersama mantan kekasihnya dan juga bersama tunangannya yang sekarang. Tapi, lagi-lagi Stanley tidak mempercayai semuanya. Hingga Stanley membawa Sophie berkunjung ke rumah bibinya. Saat baru sampai di rumah bibinya, lagi-lagi Sophie memulai perkenalannya dengan cara menerawang bibinya Stanley. Mereka pun masuk ke rumah. Saat Sophie sedang pergi menelpon Bryce, memberitahukan bahwa dia akan terlambat pulang. Stanley mencoba meyakinkan bibinya bahwa Sophie adalah seorang penipu. Sophie yang baru selesai menelpon, lagi-lagi Stanley menyuruh Sophie untuk menerawang masa lalu bibinya tentang kisah cinta yang sangat rahasia, di mana hanya dia dan bibinya yang tahu. Di sini Sophie mencoba menggunakan media mutiara. Lagi-lagi, Sophie benar menebak semua masa lalu bibinya, hingga membuat bibinya dan Stanley percaya perkataan Sophie. Stanley yang sudah mulai goyah saat di perjalanan pulang, Stanley memberitahukan Sophie dia butuh bukti lagi agar bisa mempercayai dirinya. Dan tiba-tiba mobilnya mogok. Stanley yang sok keren di depan Sophie, ia mengatakan hanya butuh 5 menit untuk memperbaikinya. Tapi di sini, sampai sudah mau malam, ia pun tidak kunjung selesai, hingga hujan pun turun. Mereka mencoba memasang tenda mobilnya, tapi karena tendanya macet dan takut terkena sambar petir, Stanley pun mengajak Sophie untuk berteduh. Sophie yang kedinginan, ia pun butuh selimut yang bernyawa. Ia pun meminta Stanley untuk memeluknya dan berkata, "Ayo peluk aku dong." Hingga Stanley mulai ngantuk dan tertidur. Akhirnya hujan pun sudah berhenti. Sophie yang tidak ingin membangunkan Stanley yang sedang tidur nyenyak, ia pun menunggunya. Hingga Stanley pun terbangun dan menyuruh Stanley untuk membuka korden untuk melihat indahnya ciptaan yang maha kuasa. Esok harinya, Sophie sedang berenang sambil dinyanyikan oleh Bryce. Di sini, Bryce yang sangat tergila-gila kepada Sophie. Mereka akan menikah di akhir musim panas. Dan Bryce berencana mengadakan pesta di kapal pesiar yang sangat mewah. Dan akan bulan madu menggunakan kapal tersebut. Bryce yang sudah berjanji kepada Sophie, dia akan memanjakan Sophie seperti seorang bidadari. Dan malam harinya, mereka lagi-lagi mengadakan pemanggilan arwahnya Harry. Pagi harinya, Bryce pergi selama 1 minggu untuk mengurus pekerjaannya di luar negeri. Dikarenakan Bryce tidak ada di rumah, Stanley dan Sophie, mereka menjalani hari-hari yang sangat indah dalam hidup mereka. Hubungan mereka pun semakin akrab. Saat Stanley sedang ada pertemuan, tiba-tiba Georgie memberikan ia kabar bahwa bibinya mengalami kecelakaan. Mendengar itu, Stanley langsung bergegas pergi bersama Georgie. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung bertemu dengan dokternya. Di sini, dokternya memberitahukan Stanley seperti di tontonan acara TV emak-emak. Ia mengatakan, "Kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Selanjutnya, kita serahkan sama yang di atas." Dan di sini Georgie mencoba menghiburnya. Ia mengatakan jika bibinya meninggal, kan bisa dipanggil arwahnya melalui Sophie. Mendengar itu, Stanley merasa sedikit kesal. Hingga Georgie pun pergi. Dan di sini Stanley yang sangat sedih dan berdoa. For people who give themselves over to the eye. I've always said it was childish, wishful thinking, strictly for primitive. Greater plan. It's possible. Even logical. Ask you. Tapi tiba-tiba ia kembali sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu hal yang sangat bodoh.
ia pun segera pulang bersama George. Sesampainya di rumah, semua keluarga ikut prihatin atas kejadian yang menimpa bibinya, hingga Nyonya Besar mengajak Bryce dan ibunya Sophie untuk pergi ke depan. Saat mereka bertiga sedang berdebat masalah kepercayaan akan sesuatu yang bisa memanggil arwah, Stanley tiba-tiba menunjukkan skill sulapnya. Ia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Sophie dan Howard yang melihat itu sangat terkejut. Stanley langsung mengatakan kepada mereka, "Saya sudah tahu kalau mereka berdua itu bersekongkol untuk membohongi dirinya." Mereka langsung terdiam dan di sini Howard mencoba membela diri dengan alasan ia iri kepada Stanley bahwa dia bisa tampil di panggung yang besar, sedangkan dirinya yang padahal sama-sama sebagai pesulap selalu kalah saing oleh Stanley. Mendengar perkataan Howard, Stanley mengatakan tidak ada alasan bagi seorang penipu. Dan Stanley berpesan kepada Sophie bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Sophie dan ia pun langsung pergi. Beberapa hari kemudian, bibinya pun sembuh dan ia langsung membawanya pulang. Stanley memberitahukan semuanya bahwa Sophie adalah seorang penipu. Sedangkan di sisi lain, Sophie sedang makan bersama Bryce. Di sini, Bryce mengajak Sophie untuk pergi ke salah satu pulau yang bernama Pulau Raftel. Mendengar itu, Sophie sangat senang. Nah, kita kembali lagi ke Stanley dan bibinya. Stanley menelepon tunangannya yang bernama Olivia. Ia memberitahukan bahwa dalam beberapa hari ia akan segera balik ke Inggris. Setelah memberitahukan Olivia, Stanley dan bibinya yang mengobrol panjang lebar hingga akhirnya Stanley jujur. Ternyata ia jatuh hati kepada Sophie. Mendengar itu, bibinya pun menyuruhnya untuk pergi menemui Sophie dan memperjelas hubungan mereka. Stanley akhirnya datang dan menemui Sophie. Tanpa basa-basi, ia langsung melamarnya. Melihat cara Stanley melamar dirinya, tanpa ada nuansa romantis, Sophie langsung mengatakan, "Kau pria yang berpendidikan, tapi caramu melamar tidak berkelas sama sekali." Mendengar itu, Stanley pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melamar perempuan sepanjang hidupnya. Bahkan, tunangannya yang bernama Olivia, sebenarnya yang melamar bukanlah dirinya, tapi Olivia lah yang mengajaknya untuk menikah. Stanley pun mencoba meyakinkan Sophie bahwa dia benar-benar mencintai dirinya. Tapi di sini, Sophie mengembalikan semua kata-kata Stanley bahwa cinta hanyalah bikin kita lemah. Sophie juga masih ingat betul, kemarin dia menghina dirinya dan menyebutkan bahwa dia adalah seorang penipu dan tidak mau bertemu dan memaafkan dirinya. Padahal sebelum Stanley menghina Sophie, dia juga suka kepada Stanley. Dan di sini, Sophie menolak lamaran Stanley. Sophie juga mengatakan, "Saya akan menikah dengan Bryce." Lalu ia pergi. Sepulang menemui Sophie, ia pun pergi ke warung kopi bersama Howard. Di sini, Stanley yang lagi galau, ia pun curhat tentang masalahnya dengan Sophie dan Olivia. Dikarenakan ia tidak mendapatkan jawaban, ia pun pulang ke rumah bibinya. Dan di sini, ia langsung memberitahukan bibinya bahwa dirinya ditolak oleh Sophie. Stanley yang sok tegar dan kepedean ia mengatakan ke bibinya, sungguh rugi dia telah menolak dirinya. Padahal dia orang yang sangat jenius yang mampu memberikan Sophie kebahagiaan. Bibinya pun berkata, "Sudah jelaslah kamu pasti ditolak. Sedangkan sainganmu adalah anak yang masih muda dan kaya raya. Hartanya juga sangat berlimpah. Bagaimana kamu bisa mengalahkannya?" Ia pun terdiam. Dan bibinya kembali bertanya, "Jika dia kembali menerimamu, apakah kamu akan menolaknya?" Dengan sangat gampang Stanley menjawabnya, "Ya pastilah gua tolak." Tak lama kemudian, Sophie pun datang. Stanley yang melihat Sophie, ia sangat senang dan lupa akan perkataannya tadi. Hingga akhirnya selesai. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang.